Terjebak 45 hari di desa terpencil bersama dosen pembimbing yang dingin dan otoriter, aku harus berjuang menjaga profesionalisme ketika perdebatan kami perlahan berubah menjadi cinta terlarang yang tak boleh terungkap sebelum nilai akhir keluar. Bus universitas yang membawa kami akhirnya berhenti di balai desa setelah 5 jam perjalanan yang menyiksa pinggang. Udara pegunungan yang dingin langsung menusuk kulit begitu aku turun. Tapi yang lebih dingin adalah tatapan laki-laki yang berdiri di samping Pak Kepala Desa. Itu Pak Arya, dosen pembimbing lapangan, DPL, kelompokku, yang rumornya lebih pelit nilai daripada rentenir. Dia tidak tersenyum sedikit pun, hanya menatap jam tangannya seolah keterlambatan kami adalah dosa besar yang tak termaafkan. Kalian terlambat 45 menit, ucapnya datar tanpa basa-basi penyambutan. Suaranya bariton, tenang, tapi punya otoritas yang membuat tawa teman-temanku langsung mati. Aku merasa tersinggung, jalanan macet dan supir bus yang salah rute jelas bukan kesalahan kami. Tapi melihat rahangnya yang tegas dan matanya yang tajam di balik kacamata frame tipis itu, aku menelan protesku bulat-bulat. Dia mulai mengabsen kami satu persatu, dan ketika sampai di namaku, dia berhenti sebentar. Nadia Pramesti, bacanya, lalu menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang membuatku risih. Saya dengar kamu vokal di BM Fakultas. Simpan energi orasi kamu, di sini warga butuh kerja nyata, bukan slogan, sindirnya halus namun menohok di depan semua orang. Darahku mendidih seketika, rasanya ingin sekali melempar tas carrier ini ke wajahnya yang sok tahu itu. Aku hanya mengangguk kaku sambil mengepalkan tangan, menahan emosi. Hari pertama KKN baru saja dimulai, dan aku sudah punya musuh nomor 1, dosen pembimbingku sendiri yang arogan dan menyebalkan. Malam pertama di posko terasa kacau, barang-barang berserakan dan kami sibuk berebut colokan listrik. Di tengah keributan itu, Pak Arya masuk tanpa mengetuk pintu depan yang memang terbuka, membuat kami semua terlonjak kaget. Dia membawa tumpukan berkas panduan yang tebalnya minta ampun, lalu meletakkannya di meja tengah dengan bunyi gedebuk yang nyaring. Saya tidak mau posko ini jadi tempat pindah tidur atau lokasi pacaran, katanya sambil melirik tajam ke arah 2 temanku yang duduk berdempetan. Auranya begitu mendominasi ruangan kecil ini, membuat udara terasa sesak padahal jendela terbuka lebar. Dia berjalan mengelilingi ruangan, memeriksa kebersihan dapur dan kamar mandi layaknya inspektur sanitasi yang sedang mencari kesalahan. Aku yang sedang menyapu lantai merasa terganggu dengan kehadirannya yang seolah mengawasi setiap gerak-gerik kami. Saat dia melewati tempatku berdiri, dia menunjuk sedikit debu di sudut ruangan dengan ujung sepatunya yang mengkilap. Detail itu penting, Nadia. Kalau menyapu saja tidak bersih, bagaimana mau memberdayakan masyarakat? Komentarnya pedas. Aku menghela napas panjang, berusaha mengatur detak jantung yang memburu karena kesal. Maaf, Pak, ini baru mau saya bersihkan lagi. Jawabku sehalus mungkin, meski dalam hati aku sudah menyumpah serapah. Dia hanya bergumam, pelan, lalu keluar dari posko meninggalkan jejak parfum maskulin yang sayangnya. Harus kuakui, baunya enak sekali. Seminggu berlalu, dan tibalah saatnya presentasi program kerja, proker, di depan perangkat desa dan tentu saja, Pak Arya. Aku sudah menyiapkan materi tentang penyuluhan kesadaran hukum dan literasi digital dengan sangat matang, yakin bahwa ideku brilian. Namun, sepanjang aku presentasi, ekspresi Pak Arya tetap datar, tidak ada anggukan setuju atau senyum apresiasi sedikit pun. Begitu sesi tanya jawab dibuka, dia adalah orang pertama yang mengangkat tangan, bukan untuk bertanya, tapi membantai. Bahasa kamu terlalu langit, Nadia. Warga di sini mayoritas petani sepuh. Apa relevansinya, hoax digital, kalau sinyal saja mereka susah dapat? Tanyanya retoris di depan Pak Lurah yang ikut manggut-manggut. Wajahku panas karena malu, merasa dipermalukan di depan tokoh masyarakat desa yang seharusnya kuhormati. Aku mencoba membela diri dengan argumen tentang pentingnya persiapan masa depan, tapi dia memotongku dengan kalimat yang lebih tajam. Kamu KKN di sini sekarang,
bukan 10 tahun lagi. Turunkan egomu, lihat apa yang ada di depan mata, potongnya final. Rapat selesai dengan revisi total untuk divisiku, dan aku keluar balai desa dengan mata berkaca-kaca menahan tangis. Aku benci cara dia bicara, tapi bagian yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa jauh di lubuk hati, aku tahu dia benar. Logikanya tak terbantahkan, dan itu membuatku semakin frustrasi menghadapi sosoknya. Keesokan harinya, aku bangun subuh untuk ke pasar desa, berniat mencari inspirasi revisi proker sekaligus belanja sayur. Di warung kopi pinggir jalan, aku melihat pemandangan yang aneh. Pak Arya sedang duduk di bangku kayu reot, mengobrol dengan bapak-bapak petani sambil tertawa lepas. Tidak ada kemeja rapi, dia hanya memakai kaos oblong putih dan celana training, terlihat sangat manusiawi. Aku bersembunyi di balik tiang, mengamati bagaimana dia dengan luas mendengarkan keluhan petani soal harga pupuk. Tidak ada nada menggurui atau tatapan merendahkan yang biasa dia berikan padaku dan teman-teman mahasiswa. Dia terlihat hangat, sabar, dan tulus, sosok yang sangat berbeda dengan dosen killer yang kukenal di posko. Tiba-tiba dia menoleh ke arahku, seolah punya radar yang bisa mendeteksi keberadaanku yang sedang mengintip. Senyumnya langsung lenyap, berganti wajah datar profesional yang biasa, tapi ada sedikit kilatan kaget di matanya. "Ngapain kamu ngumpet di situ, Nadia? Mau jadi mata-mata?" Panggilnya agak keras. Aku keluar dari persembunyian dengan canggung, wajahku pasti merah padam karena ketahuan. "Cuma mau beli cabai, Pak," jawabku asal. Dia menunjuk kopi di mejanya. "Sini duduk, sekalian dengar masalah real warga, biar proker kamu nggak ngawang-ngawang lagi." Perintah itu terdengar menyebalkan, tapi entah kenapa, kakiku melangkah mendekat. Pagi itu kami duduk bersebelahan di warung kopi, dipisahkan oleh piring pisang goreng yang masih panas. Dia tidak membahas soal revisi atau memarahiku, dia justru sibuk menjelaskan struktur tanah di desa ini kepadaku dengan bahasa yang sederhana. "Mereka butuh irigasi yang benar, Nat. Bukan cuma teori," katanya sambil menunjuk hamparan sawah di kejauhan. Aku mendengarkannya dengan seksama, kali ini tanpa rasa defensif karena penjelasannya masuk akal dan penuh empati pada warga. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia bukan sebagai musuh, tapi sebagai mentor yang sebenarnya peduli, meski mulutnya seringkali tidak ada filter. Aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa Bapak nggak ngomong santai gini aja pas rapat?" Dia menoleh, menatap mataku lekat-lekat sampai aku salah tingkah dan membuang muka ke arah jalanan. "Karena di rapat saya pembimbing kalian, saya harus memastikan standar terjaga. Kalau di sini, saya cuma Arya," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat jantungku berdesir aneh. Ada batas tegas yang dia buat, tapi dia baru saja mengizinkanku mengintip sedikit ke balik tembok itu. Pertemuan pagi itu diakhiri dengan dia membayar semua gorengan dan kopiku, lalu pergi begitu saja dengan motor butut pinjaman warga. Aku menatap punggungnya yang menjauh, merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Rasa benciku mulai terkikis, digantikan oleh rasa penasaran yang berbahaya. Revisi proker disetujui, tapi dengan syarat berat. Aku harus turun langsung membantu perbaikan saluran irigasi fisik, bukan cuma penyuluhan. Selama 3 hari berturut-turut, aku berlumur lumpur bersama warga dan teman-teman kelompok, mengangkat batu dan membersihkan selokan. Pak Arya selalu ada di sana, bukan cuma menyuruh, tapi ikut turun ke selokan dengan celana digulung setinggi lutut. Melihatnya bekerja kasar, otot lengannya menegang saat mengangkat batu besar, membuatku sulit berkonsentrasi. Keringat membasahi pelipis dan lehernya, tapi dia tidak mengeluh kepanasan, malah sesekali bercanda dengan Pak Kadus. Ada sisi maskulin yang sangat kuat memancar darinya saat dia sedang fokus bekerja fisik seperti ini, sesuatu yang tidak pernah terlihat di ruang kelas ber-AC. Saat istirahat makan siang, dia menghampiriku yang sedang duduk lemas di pematang sawah sambil membersihkan lumpur di sepatu boot. Dia menyodorkan botol air mineral yang sudah dibuka tutupnya. "Minum. Jangan sampai dehidrasi,"
Nanti repot kalau kamu pingsan, berat bawanya, guraunya dengan wajah tetap lempeng. Aku menerima botol itu, jariku tidak sengaja bersentuhan dengan jarinya yang kasar dan hangat. Sengatan listrik halus merambat di tanganku, membuatku buru-buru menarik botol itu dan menenggak isinya. Makasih, Pak. Saya kuat kok. Jawabku ketus untuk menutupi kegugupanku. Dia hanya tersenyum miring, senyum yang entah kenapa terlihat sedikit manis. Langit sore itu mendadak gelap gulita, pertanda badai gunung akan segera turun tanpa ampun. Aku masih berada di dusun terjauh untuk mendata lansia, terpisah dari rombongan teman-teman yang sudah turun lebih dulu. Saat tetes air pertama jatuh, motor Pak Arya tiba-tiba berhenti di sampingku. Dia rupanya baru selesai mengecek posko kelompok sebelah. Naik. Jangan bantah, hujannya bakal awet, perintahnya sambil menyodorkan helm cadangan yang dia bawa. Aku tidak punya pilihan lain selain menurut, naik ke boncengan motor trailnya yang tinggi. Baru saja kami jalan 5 menit, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit, membuat jarak pandang nyaris nol dan jalanan tanah berubah jadi bubur licin. Kami terpaksa berhenti di sebuah gubuk penyimpanan padi yang kosong di pinggir hutan jati. Tubuhku basah kuyup, menggigil kedinginan karena jaket alma materku tidak cukup tebal menahan air pegunungan. Pak Arya memarkir motor, lalu masuk ke gubuk dan langsung melepas jaket parasutnya yang basah, menyisakan kaos hitam yang mencetak bentuk tubuhnya. Dia menatapku yang menggigil memeluk lutut di pojok gubuk. Tanpa kata, dia memeras jaketnya sekilas lalu menyampirkannya ke bahuku, meski jaket itu juga lembab, tapi setidaknya menghalangi angin. Tahan sebentar. Di gunung hujannya memang ganas, katanya pelan. Suaranya terdengar lebih berat di tengah deru hujan, dan untuk pertama kalinya, kami terjebak berdua saja dalam keheningan yang intim. Suasana di dalam gubuk itu hening, hanya ada suara hujan yang menghantam atap seng dengan keras. Aku duduk canggung, merapatkan jaket Pak Arya yang beraroma wood dan tembakau samar, aroma yang sangat maskulin dan menenangkan. Dia duduk di seberangku, bersandar pada dinding kayu, matanya terpejam seolah sedang menikmati suara hujan, tidak peduli pada situasi kami yang terjebak. Kamu punya pacar, Nat? Tanyanya tiba-tiba, matanya masih terpejam. Pertanyaan itu begitu random dan pribadi sampai aku tersedak ludahku sendiri. Aku menatapnya curiga, mencari tanda-tanda dia sedang bercanda atau menguji, tapi wajahnya tetap datar seperti tembok. Nggak ada, Pak. Putus sebelum berangkat KKN. Jawabku jujur, entah kenapa aku merasa tidak perlu berbohong padanya. Dia membuka mata, menatapku lurus. Bagus. KKN itu rawan cinlok. Fokus proker saja, jangan cari pelarian. Komentarnya yang kembali menyebalkan, merusak suasana yang sempat melunak tadi. Aku mendengus kesal. Bapak sendiri? Istri nggak nyariin hujan-hujanan gini? Tanyaku balik, sedikit lancang. Dia terdiam sebentar, ada kilatan emosi yang tidak bisa kubaca di matanya sebelum dia menjawab. Saya belum menikah. Terlalu sibuk mengurus mahasiswa bebal seperti kalian. Jawaban itu membuatku lega secara aneh, sebuah perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Akibat hujan-hujanan itu, besoknya aku jatuh sakit, demam tinggi sampai menggigil di kamar posko. Teman-temanku panik tapi bingung harus berbuat apa karena stok obat kami menipis. Di tengah kesadaranku yang timbul tenggelam, aku mendengar suara motor berhenti di depan posko, disusul suara tegas Pak Arya yang bertanya kenapa aku tidak ikut apel pagi. Pintu kamar terbuka, dan sosoknya muncul, tampak menjulang di ambang pintu. Dia tidak masuk sembarangan, hanya berdiri di sana menatapku yang terbaring lemah dengan wajah khawatir yang tidak ditutupi. Kenapa nggak ada yang lapor saya kalau dia sakit? Tegurnya pada ketua kelompokku dengan nada tinggi. Beberapa jam kemudian, dia kembali membawa kantong plastik berisi obat-obatan lengkap dan bubur ayam dari kota kecamatan yang jaraknya 1 jam perjalanan. Dia memberikannya pada teman sekamarku, tapi matanya menatapku lekat. Habiskan. Jangan manja. Besok harus sembuh, katanya ketus,
Tapi tindakannya jauh dari kata ketus. Makan bubur itu, aku merasakan kehangatan yang menjalar bukan cuma di perut, tapi juga di dada. Perhatiannya yang terselubung dalam omelan itu membuatku bingung. Dia dosenku, pembinaku, orang yang seharusnya kuhormati dari jauh. Tapi kenapa rasanya dia semakin dekat, menerobos batas pertahanan hatiku pelan-pelan? Setelah sembuh, aku mulai sering mencuri pandang ke arahnya setiap kali dia datang supervisi. Aku mulai hafal kebiasaan kecilnya. Cara dia mengetuk-ngetukkan pulpen saat berpikir, cara dia membetulkan letak kacamata saat bingung, dan caranya menahan senyum saat ada mahasiswa yang melawak garing. Aku juga menyadari bahwa dia sering melihat ke arahku saat dia pikir aku tidak sadar. Tatapan kami sering bertemu di tengah keramaian posko, lalu sama-sama buang muka dengan cepat seolah-olah kami baru saja melakukan kejahatan. Ada ketegangan listrik yang tak kasat mata setiap kali kami berada di ruangan yang sama. Teman-temanku mulai curiga. Lo kok sekarang jarang debat sama Pak Arya? Nat? Tanya Rini, teman divisiku. Aku hanya beralasan malas ribut, padahal sebenarnya aku takut kalau aku bicara, suaraku akan bergetar dan membongkar perasaanku. Aku takut dengan apa yang tumbuh di hatiku, rasa kagum yang mulai berevolusi menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Sikap Pak Arya juga berubah, dia menjadi sedikit lebih lunak padaku, tapi lebih kaku pada teman laki-lakiku. Pernah dia menegur keras Dito, teman sekelompokku yang merangkul bahuku saat bercanda. Jaga etika, ini lingkungan desa, katanya dingin. Padahal biasanya dia tidak sekonservatif itu. Apakah dia cemburu? Pikiran itu membuatku gila. Suatu malam, aku harus lembur mengerjakan laporan bulanan di balai desa karena di posko mati lampu. Sendirian, ditemani suara jangkrik dan layar laptop yang menyala redup. Tiba-tiba Pak Arya datang, katanya mau mengecek keamanan karena sudah larut malam, tapi dia malah duduk di kursi seberang, membuka laptopnya sendiri. Saya temani. Nggak baik perempuan sendirian di sini jam segini, katanya tanpa memandangku. Kami bekerja dalam diam selama 1 jam, hanya bunyi tik-tik keyboard yang terdengar. Suasana hening itu terasa nyaman, seolah kami adalah pasangan yang sudah terbiasa berbagi ruang tanpa perlu bicara. Saat aku hendak mengambil charger di bawah meja, kepalaku terbentur pinggiran meja cukup keras. Aduh, pekiku spontan. Pak Arya langsung melompat dari kursinya, berjongkok di hadapanku, wajahnya panik. Tangannya terulur menyentuh keningku, memeriksa apakah ada benjolan. Jarak wajah kami hanya beberapa senti. Aku bisa melihat pori-pori wajahnya, warna matanya yang coklat tua, dan nafasnya yang hangat menyapu wajahku. Dia terpaku, tangannya masih di keningku, matanya turun menatap bibirku lalu kembali ke mata. Waktu seolah berhenti. Di detik itu, aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Keinginan untuk mendekat, untuk melanggar batas. Pak Arya menarik tangannya seperti tersengat listrik, lalu berdiri tegak dengan gerakan kaku. Dia berdehem keras, membetulkan kerah kemejanya yang sebenarnya sudah rapi. Hati-hati kalau gerak. Sudah malam, konsentrasi kamu menurun, katanya dengan suara yang terdengar parau dan tidak stabil. Dia segera membereskan laptopnya dengan terburu-buru, seolah ingin segera kabur dari situasi ini. Saya balik ke penginapan. Kamu juga segera pulang ke posko, jangan lama-lama, perintahnya tanpa menatapku lagi, lalu berjalan cepat keluar balai desa, meninggalkanku yang masih mematung dengan jantung berdegup kencang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sentuhan tangannya di keningku masih terasa panas. Sikapnya yang tiba-tiba menjauh mengkonfirmasi dugaanku. Dia sadar akan ketertarikan ini, dan dia berusaha keras melawannya. Dia adalah dosen profesional yang menjaga integritas, dan aku hanyalah mahasiswa KKN yang sebentar lagi lulus. Aku memutuskan untuk ikut mundur. Ini salah. Tidak mungkin ada masa depan untuk perasaan konyol ini. Aku bertekad untuk bersikap dingin kembali, mengubur rasa ini dalam-dalam di tumpukan program kerja dan laporan harian.
Menjauh adalah opsi terbaik untuk kami berdua. Keesokan harinya, aku menerapkan strategi menghindar. Aku sengaja sibuk di dapur saat dia datang, atau pura-pura menelepon saat berpapasan. Pak Arya tampaknya juga melakukan hal yang sama. Dia kembali menjadi DPL yang super kritis, bahkan lebih galak dari sebelumnya, terutama padaku. Laporan kamu ini banyak tipe, Nadia. Kamu niat bikin laporan atau menulis cerpen? Kritiknya di depan forum evaluasi mingguan. Nada suaranya tajam, tidak ada kelembutan sedikit pun. Teman-temanku sampai heran kenapa, gencatan senjata, kami berakhir begitu cepat dan berubah jadi perang dunia lagi. Aku menerima kritikan itu dengan wajah datar, tidak membantah seperti biasa. Baik, Pak. Saya perbaiki. Jawabku singkat tanpa menatap matanya. Aku bisa merasakan dia menatapku lama, mungkin menunggu reaksiku yang meledak-ledak. Tapi aku tidak memberinya kepuasan itu. Perang dingin ini menyiksa. Di satu sisi, aku ingin dia berhenti bersikap brengsek. Di sisi lain, aku tahu ini adalah tembok pertahanan yang dia bangun agar dia tidak tergelincir. Kemarahannya adalah bentengnya, dan kediamanku adalah bentengku. Kami saling menyakiti untuk menjaga kewarasan masing-masing. Di tengah ketegangan kami, datanglah seorang tamu ke lokasi KKN. Seorang wanita cantik, berpakaian rapi ala orang kantoran kota, datang mencari Pak Arya dengan mobil pribadi. Desas-desus langsung menyebar di posko kalau itu adalah pacar atau tunangan Pak Arya. Namanya Mbak Siska. Melihat mereka berdua berjalan bersisian meninjau lokasi desa membuat dadaku sesak bukan main. Mereka terlihat serasi, selevel, sama-sama dewasa dan mapan. Mbak Siska menggandeng lengan Pak Arya dengan akrab, dan Pak Arya tidak menolaknya. Aku merasa kecil, merasa sadar diri bahwa aku hanyalah bocah mahasiswa yang memakai kaos oblong KKN yang lusuh. Saat makan siang bersama, Mbak Siska mencoba ramah pada kami. Arya sering cerita soal mahasiswa yang vokal banget. Pasti kamu ya, Nadia? Tanyanya sambil tersenyum manis. Aku tersenyum kaku, melirik Pak Arya yang sibuk mengaduk kopinya, menghindari tatapanku. Jadi dia menceritakanku? Sebagai apa? Mahasiswa pengganggu? Rasa cemburu ini membakar dan tidak rasional. Aku tidak punya hak apa-apa untuk cemburu. Tapi melihat bagaimana Pak Arya bersikap sopan dan normal pada wanita itu, berbeda dengan sikapnya yang penuh ketegangan padaku, membuatku sadar bahwa duniaku dan dunianya memang berbeda jauh. Mbak Siska pulang sore harinya. Malamnya, Pak Arya mampir ke posko untuk memberikan revisi proposal. Saat teman-teman lain sibuk di dalam, dia menahanku di teras depan. Udara malam terasa dingin, tapi tatapannya membara. Itu sepupu saya. Dia kerja di Pemda Provinsi, mau bantu cari dana hibah buat desa ini. Katanya tiba-tiba tanpa ku minta penjelasan. Aku tertegun, menatapnya bingung. Kenapa dia merasa perlu menjelaskan siapa wanita itu padaku? Saya nggak nanya, Pak. Jawabku pelan, pura-pura tidak peduli sambil memainkan ujung jilbabku. Dia menghela napas, menyandarkan punggungnya ke tiang teras. Saya tahu kamu nggak nanya. Saya cuma nggak mau ada salah paham yang ganggu kinerja kelompok. Alasannya klise dan terdengar tidak meyakinkan. Oh, kirain pacar Bapak. Cocok kok. Pancingku, entah setan mana yang merasukiku. Dia menoleh cepat, menatapku tajam. Saya nggak cari yang seperti dia. Tipe saya beda, ujarnya penuh arti. Kalimat itu menggantung, membuat harapanku yang tadinya layu kembali mekar liar. Malam itu ada keributan di desa. Salah satu warga keracunan pestisida dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ambulans desa sedang rusak. Pak Kades panik dan menelepon posko. Aku yang memegang HP operasional langsung menelepon Pak Arya karena hanya dia yang bawa mobil. Pinjaman dari kecamatan. Pak, darurat. Warga butuh mobil ke RS sekarang. Teriakku di telepon. Suara Pak Arya terdengar serak khas orang baru bangun tidur,
Tapi dalam hitungan detik nadanya berubah siaga. Saya ke sana dalam 5 menit. Kamu siap di depan posko? Temani saya. Perintahnya. 5 menit kemudian mobilnya menderu datang. Aku melompat masuk ke kursi depan. Sepanjang perjalanan menembus jalanan gelap dan berlubang, Pak Arya menyetir dengan skill luar biasa, tenang tapi cekatan. Aku melihat sisi lain lagi darinya. Dia bisa diandalkan dalam krisis. Sesampainya di RS dan pasien ditangani, kami duduk lemas di ruang tunggu jam 2 pagi. Adrenalin surut, digantikan rasa lelah. Dia menyodorkan sekaleng kopi hangat dari vending machine. Kerja bagus, Nadia. Reaksi kamu cepat. Pujinya tulus. Itu pujian pertama yang murni tanpa sindiran. Kami duduk berdampingan di kursi tunggu besi yang dingin. Rumah sakit sepi. Kamu tahu, Nat? Dia memulai pembicaraan, suaranya pelan memecah kesunyian. Dulu saya juga mahasiswa KKN yang idealis kayak kamu. Merasa bisa mengubah dunia dalam 45 hari. Aku menoleh, melihat senyum getir di wajahnya. Terus apa yang berubah, Pak? Tanyanya. Dia menunduk menatap sepatunya. Realita. Birokrasi. Hidup. Saya jadi sinis karena saya kecewa banyak hal yang gak berjalan sesuai rencana. Melihat kamu, mengingatkan saya pada diri saya yang dulu. Itu yang bikin saya kesal sekaligus kagum. Pengakuan itu membuat dadaku bergetar. Jadi selama ini dia keras padaku bukan karena benci, tapi karena dia melihat dirinya sendiri dalam diriku? Saya pikir Bapak benci saya. Bisikku. Dia tertawa kecil, tawa yang renyah dan jujur. Benci itu beda tipis sama peduli. Nadia, justru karena saya peduli kamu gak jatuh di lubang yang sama kayak saya, makanya saya keras. Ucapnya. Matanya bertemu mataku, lembut dan dalam. Di jam 3 pagi yang sunyi itu, dinding pembatas antara dosen dan mahasiswa benar-benar runtuh untuk sesaat. Sejak malam di rumah sakit, hubungan kami berubah cair. Tidak ada lagi ketegangan yang menyiksa, yang ada adalah kenyamanan yang berbahaya. Kami sering diskusi berdua membahas proker yang melebar ke diskusi soal buku, film, dan pandangan hidup. Teman-teman posko mulai mencium gelagat aneh, sering menggoda kami dengan kode-kode halus. Cie, yang sekarang jadi anak emas DPL. Ledek Rini saat melihatku tertawa membaca chat dari Pak Arya. Ya, kami mulai chatting hal-hal di luar konteks KKN, meski masih dibalut alasan koordinasi. Dia mengirim foto pemandangan desa, aku membalas dengan foto kucing posko. Hal-hal receh yang terasa spesial. Tapi Pak Arya tetaplah Pak Arya yang logis. Dia selalu tahu kapan harus menarik rem. Setiap kali obrolan kami mulai menyerempet ke arah personal atau menggoda, dia akan menghilang berjam-jam, atau membalas dengan sangat formal. Dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri, menjaga kode etik dosen. Aku menghargai usahanya, tapi juga merasa gemas. Kami seperti bermain tarik ulur tali yang ujungnya tak terlihat. Aku ingin dia berhenti jadi dosenku barang sedetik saja, dan menjadi laki-laki biasa yang bisa kucintai tanpa rasa bersalah. Proker pariwisata mengharuskan kami survei ke kebun teh di puncak bukit. Udaranya sangat dingin dan berkabut. Aku berjalan agak tertinggal di belakang karena kakiku lecet. Pak Arya, yang berjalan di depan bersama Pak Kades, menyadari ketertinggalanku dan menunggu di tikungan jalan setapak. Kenapa? Sakit? Tanyanya melihatku berjalan pincang. Sebelum aku sempat menjawab, tidak apa-apa, dia sudah berjongkok memeriksa kakiku. Sepatu kamu nggak cocok buat trekking. Lecet ini, katanya, lalu tanpa ragu dia mengeluarkan plester dari tas pinggangnya dan menempelkannya di tumitku. Perlakuan manis itu disaksikan hamparan kebun teh yang hijau. Saat dia mendongak, wajah kami sejajar lagi. Jangan memaksakan diri kalau sakit. Bilang, katanya lembut. Tangannya masih memegang pergelangan kakiku sejenak sebelum melepaskannya perlahan. Saya nggak mau manja, Pak. Cicitku. Dia berdiri, menepuk puncak kepalaku,
Gerakan yang sangat patronizing tapi juga sangat afektionate. Ada bedanya manja sama tahu batas kemampuan diri. Ayo, pegang tas saya kalau capek, tawarnya. Aku meraih tali tas ranselnya, berjalan di belakangnya seperti anak itik, merasa aman dan dijaga. Kebahagiaan kecil itu terusik oleh rumor yang beredar di kalangan mahasiswa kecamatan. Ada gosip bahwa aku menggoda DPL demi nilai bagus. Gosip itu sampai ke telinga Pak Arya. Wajahnya berubah keruh saat apel pagi gabungan seluruh desa. Dia memanggilku ke ruangannya di balai desa setelah apel. Wajahnya dingin dan kaku, kembali ke mode, Pak dosen. Nadia, mulai sekarang kurangi interaksi dengan saya di luar jam kerja wajib. Saya tidak mau nama baik kamu dan saya tercoreng karena gosip murahan. Katanya tegas tanpa menatapku. Hatiku mencelos. Rasanya sakit sekali dianggap sebagai sumber masalah. Saya nggak peduli gosip, Pak. Saya tahu apa yang saya lakukan. Bantahku. Dia menggebrak meja pelan. Saya yang peduli. Kamu perempuan, mahasiswa, masa depan kamu panjang. Cap buruk di KKN bisa kebawa sampai sidang skripsi. Paham kamu? Dia marah bukan karena dia takut reputasinya rusak, tapi dia takut aku yang rusak. Dia melindungiku dengan cara menyakitiku, mengusirku menjauh. Aku keluar dari ruangannya dengan air mata tertahan, membenci betapa rumitnya situasi ini. Kenapa kami tidak bisa sederhana saja? Sesuai perintahnya, aku menjauh. Aku tidak lagi membalas chatnya dengan emoji, menjawab pertanyaan seperlunya, dan menghindar saat dia datang ke posko. Posko kembali terasa sepi dan hampa bagiku, meski teman-teman ramai bercanda. Kehilangan perhatian kecilnya ternyata meninggalkan lubang besar. Pak Arya juga konsisten. Dia kembali irit bicara, hanya berurusan dengan ketua kelompok. Tapi sesekali, aku menangkap basah dia sedang menatapku dari kejauhan dengan pandangan sendu. Tatapan rindu yang tertahan. Begitu mata kami bertemu, dia langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. 2 minggu berlalu dalam kebisuan. Rasanya seperti setahun. Aku mencoba fokus pada proker perpisahan desa, mengalihkan energi galauku untuk membuat panggung gembira. Aku bekerja keras sampai larut malam, berusaha melupakan rasa sakit karena penolakan halus itu. Kamu pucat, Nat, tegur Rini. Aku hanya tersenyum tipis. Fisikku lelah, tapi batinku lebih lelah. Mencintai seseorang yang berdiri di seberang jurang etika profesi ternyata melelahkan. Aku mulai berpikir, mungkin memang sebaiknya rasa ini mati saja di sini, di desa ini. Waktu bergulir cepat menuju minggu terakhir. Suasana perpisahan mulai terasa. Warga mulai sering mengirim makanan ke posko sebagai tanda terima kasih. Di tengah kesibukan persiapan acara puncak, Pak Arya tiba-tiba menghampiriku yang sedang mengecat dekorasi panggung. Bagus. Warnanya hidup, komentarnya kaku, mencoba memecah es di antara kami. Aku tidak menoleh, terus menguaskan Cat. Makasih, Pak. Sesuai arahan, jawabku formal. Dia menghela napas panjang, terdengar frustrasi dengan sikap dinginku yang sebenarnya meniru sikapnya sendiri. Nadia, saya melakukan itu demi kebaikan kamu. Suaranya merendah. Aku berhenti mengecat, meletakkan kuas, dan menatapnya. Kebaikan saya? Atau kenyamanan Bapak? Bapak takut mengakui kalau Bapak juga punya perasaan yang sama, kan? Tembakku langsung. Dia terdiam, rahangnya mengeras. Dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang yang mendengar. Kamu terlalu muda untuk mengerti betapa rumitnya posisi saya, Nadia. Jangan paksa saya melanggar sumpah jabatan saya. Bisiknya tajam namun penuh kepedihan. Itu adalah pengakuan tersirat paling jelas yang pernah dia berikan. Malam sebelum acara puncak, hujan turun lagi. Seolah alam semesta ingin mengulang memori di gubuk itu. Listrik padam total satu desa. Aku sedang di dapur posko mencari lilin ketika Pak Arya masuk lewat pintu belakang, basah kuyup dari luar. Nadia, tolong carikan handuk.
pintanya. Aku mengambilkan handuk kering dan memberikannya. Tangan kami bersentuhan, dan kali ini, dia tidak menarik tangannya. Dia menggenggam jariku erat, matanya menatapku dalam keremangan cahaya lilin yang baru kunyalakan. Persetan dengan kode etik, geramnya pelan, lalu dia menarikku ke dalam pelukannya. Tubuhnya basah dan dingin, tapi pelukannya hangat dan putus asa. Dia memelukku erat seolah takut aku akan hilang jika dia melepaskannya. Jantungku meledak rasanya. Aku membalas pelukannya, membenamkan wajah di dada bidangnya yang naik turun karena nafas memburu. Tidak ada ciuman, hanya pelukan yang sangat erat dan lama. Pelukan yang menumpahkan segala rindu, frustrasi, dan rasa sayang yang selama ini ditekan mati-matian. Tunggu saya, Nadia. Sebentar lagi, bisiknya di rambutku. Tunggu sampai kamu bukan mahasiswa bimbingan saya lagi. Kami melepaskan pelukan saat mendengar suara teman-temanku mendekat dari ruang tengah. Pak Arya mundur, wajahnya tampak lebih tenang tapi matanya menyala. Saya akan profesional sampai detik terakhir nilai kamu keluar. Tapi setelah itu aturan main berubah. Ucapnya tegas. Aku mengangguk. Mengerti? Itu adalah janji. Dia memintaku bersabar. Malam itu aku tidur dengan senyum yang tidak bisa hilang. Rasa sakit dan ragu berminggu-minggu kemarin terbayar lunas dengan satu pelukan tadi. Aku tahu dia tidak main-main. Esoknya, saat acara perpisahan, kami kembali berakting. Dia duduk di barisan tamu kehormatan, aku sibuk menjadi MC. Tapi setiap kali aku melihat ke arahnya, dia memberikan senyum tipis yang hanya bisa dilihat olehku. Senyum rahasia kami. Dia tetap pak dosen yang wibawa di depan orang banyak, tapi di mataku, dia sekarang adalah Arya, laki-laki yang berjanji akan datang. Rasa percaya diriku tumbuh kembali. Aku bukan lagi mahasiswa yang takut pada dosennya. Aku adalah wanita yang sedang menunggu pasangannya menyelesaikan tugas. Malam puncak acara berlangsung meriah. Warga menangis haru saat kami menyanyikan lagu perpisahan. Pak Arya memberikan sambutan penutup. Di atas panggung, dia memuji kinerja kelompok kami dengan objektif. Terutama untuk ketua pelaksana acara, Nadia, yang telah membuktikan bahwa kerjanya nyata, bukan sekadar orasi, ucapnya di depan mic. Semua orang bertepuk tangan. Aku tersipu malu di pinggir panggung. Itu adalah caranya meminta maaf atas hinaannya di hari pertama, sekaligus apresiasi tulus atas kinerjaku. Setelah turun panggung, dia menyalamiku, salaman formal di depan umum. Tapi genggamannya sedikit lebih lama dan lebih erat dari yang seharusnya. Terima kasih, Pak, kataku. Sama-sama. Good job, jawabnya. Matanya berbicara lebih banyak daripada mulutnya. Aku bangga padamu. Malam itu berakhir dengan pesta kembang api sederhana. Aku melihatnya berdiri menjauh dari keramaian, merokok sambil menatap langit. Dia tampak kesepian namun lega. Tugasnya menjaga kami hampir selesai. Hari kepulangan tiba. Posko yang dulu kami keluhkan sempit dan kotor, sekarang terasa berat untuk ditinggalkan. Kami sibuk mengepak barang ke dalam kardus. Pak Arya mengawasi proses loading barang ke bus dengan teliti seperti biasa. Dia menghampiriku yang sedang kesulitan menutup resleting tas carrier yang kepenuhan. Tanpa bicara, dia berjongkok dan membantuku menekan tas itu sampai resletingnya bisa tertutup. Kamu bawa batu apa baju sih? Berat banget, komentarnya santai. Bawa kenangan, Pak, jawabku asal. Dia terkekeh pelan. Kenangan gak usah dibawa berat-berat. Simpan di hati saja, sahutnya. Dam, dia mulai jago gombal tipis-tipis. Pipiku memanas. Interaksi kecil ini terasa sangat berharga karena aku tahu, begitu sampai di kampus nanti, tembok besar itu akan berdiri lagi. Kami akan kembali menjadi dosen dan mahasiswa asing sampai nilai keluar. Ini adalah momen-momen terakhir kebebasan kami di Tanah Tak Bertuan, bernama lokasi KKN. Di dalam bus pulang, aku duduk di dekat jendela, menatap jalanan desa yang mulai menjauh.
Pak Arya duduk di kursi depan dekat supir. Sesekali menengok ke belakang memastikan mahasiswa aman. Perjalanan pulang terasa hening, semua lelah dan sedih berpisah dengan warga. HP-ku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tidur. Perjalanan masih 4 jam. Nanti saya bangunkan kalau sudah sampai kampus. Aku tersenyum menatap layar. Dia tidak pernah memberiku nomor HP pribadinya sebelumnya, hanya nomor WA grup. Ini kemajuan besar. Aku membalas singkat, "Siap, Pak dosen." Aku melihat punggungnya dari kejauhan kursi belakang. Dia menyandarkan kepala ke kursi, tampak lelah. Aku ingin sekali duduk di sebelahnya, meminjamkan bahuku, tapi aku tahu itu belum waktunya. Aku memejamkan mata, membiarkan bus membawaku kembali ke realita. Kampus terasa asing setelah 45 hari di desa. Gedung-gedung tinggi, birokrasi, dan formalitas kembali mencekik. Pak Arya kembali menjadi sosok dosen yang sulit dijangkau. Aku melihatnya berjalan di koridor fakultas dengan setelan kemeja rapi, wajahnya dingin, dikelilingi mahasiswa yang meminta tanda tangan. Dia melihatku sekilas, mengangguk sopan selayaknya dosen ke mahasiswa, lalu berlalu begitu saja. Hatiku nyeri sedikit, meski aku tahu ini bagian dari perjanjian. Kami harus bersikap profesional di lingkungan kampus. Tidak ada lagi Arya yang pakai kaos oblong dan bercanda di warung kopi. Teman-temanku heboh membicarakan betapa gantengnya Pak Arya saat pakai baju dinas. Aku hanya diam, tersenyum dalam hati. Kalian cuma tahu luarnya, aku tahu dalamnya. Aku tahu bagaimana hangat tangannya dan bagaimana rapuh perasaannya. Itu rahasiaku. Aku fokus menyelesaikan laporan akhir KKN. Aku ingin menyelesaikannya dengan sempurna agar tidak ada alasan baginya untuk menahan nilaiku. Atau lebih tepatnya, agar masa, bimbingan, ini cepat selesai. Hari sidang laporan KKN tiba. Pak Arya adalah salah satu pengujinya. Jantungku mau copot. Aku takut dia akan membantaiku lagi seperti di awal pertemuan. Atau sebaliknya, dia akan terlalu lunak yang malah mencurigakan. Ternyata dia sangat profesional. Dia memberondongku dengan pertanyaan kritis tentang data dan analisis dampak program. Aku menjawabnya dengan lugas dan percaya diri, hasil tempaan mental selama 45 hari bersamanya. Dia tidak memberiku kemudahan, tapi dia tersenyum puas setiap kali aku bisa mematahkan argumennya. Analisis kamu tajam, Nadia. Jauh lebih baik dari proposal awal kamu yang, langit, itu. Pujinya di akhir sidang. Teman-teman sekelompokku bersorak lega. Aku menatapnya, matanya menyiratkan rasa bangga yang tulus. Sidang ditutup. Nilai akan keluar di sistem akademik 3 hari lagi. Umumkannya. Kata, 3 hari lagi, terdengar seperti hitung mundur bom waktu di telingaku. 3 hari lagi statusku bebas. 3 hari itu adalah hari-hari terpanjang dalam hidupku. Aku terus merefresh halaman portal akademik setiap jam. Aku tidak berani menghubungi Pak Arya, takut mengganggu proses penilaian atau dianggap melanggar aturan di detik terakhir. Aku menghabiskan waktu dengan melamun di kantin, membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah dia akan benar-benar menghubungiku? Atau itu semua cuma emosi sesaat di lokasi KKN yang terbawa suasana, cinlok, dan akan hilang saat kembali ke kota? Keraguan mulai merayap. Dia dosen muda karir cemerlang, aku cuma mahasiswa biasa. Apa yang bisa aku tawarkan padanya? Perbedaan usia dan status sosial kami kembali menghantuiku. Tapi kemudian aku teringat pelukannya di dapur posko yang gelap itu. Getaran itu nyata. Keputusasaannya nyata. Aku memegang janji itu erat-erat sebagai pegangan kewarasanku. Tepat jam 10 pagi, notifikasi nilai masuk. Aku membuka portal dengan tangan gemetar. KKN, A, pukul 4. Aku menghela napas lega. Bukan cuma karena nilainya sempurna, tapi karena ini artinya kontrak akademik kami resmi berakhir. 1 jam kemudian, sebuah pesan masuk ke WhatsAppku.
Selamat atas nilai A-nya. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang, bisa ke parkiran fakultas? Saya tunggu di mobil hitam. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Ini dia. Momen kebenaran. Aku merapikan baju, mematut diri di cermin toilet, memakai lipstik tipis. Aku berjalan menuju parkiran dengan langkah yang terasa melayang. Di sudut parkiran yang agak sepi di bawah pohon rindang, mobilnya terparkir, mesin menyala. Aku mengetuk kaca jendela mobilnya. Kaca turun, menampilkan wajah Pak Arya yang tersenyum. Bukan senyum dosen, tapi senyum laki-laki yang sedang menunggu wanitanya. Masuk, katanya. Begitu aku duduk di kursi penumpang dan menutup pintu, atmosfernya berbeda total dari saat kami di mobil ambulans desa. Ini intim, pribadi. Halo, Nadia? Sapanya lembut. Halo, Pak, jawabku canggung. Jangan panggil Pak kalau kita berdua saja. Koreksinya, panggil Arya. Atau terserah kamu. Mas Arya? Cobaku. Dia tertawa, terdengar senang. Jauh lebih baik. Rasanya saya jadi 10 tahun lebih muda. Dia menatapku lekat, tidak ada lagi rasa bersalah atau ketakutan di matanya. Saya sudah menahan diri selama 45 hari plus 1 minggu di kampus. Boleh saya jujur sekarang? Saya naksir kamu sejak kamu mendebat saya di rapat pertama. Akunya blak-blakan. Aku terbelalak kaget. Hah? Tapi Mas galak banget waktu itu. Itu pertahanan diri. Saya panik karena kamu menarik perhatian saya, padahal itu dilarang. Semakin saya tertarik, semakin saya keras sama kamu. Maaf ya, jelasnya dengan wajah menyesal. Aku tertawa, tak percaya. Jadi semua penderitaanku di awal KKN itu karena dia salah tingkah? Jahat banget sih. Pukulku pelan di lengannya. Dia menangkap tanganku, menggenggamnya, lalu mencium punggung tanganku dengan lembut. Sekarang enggak lagi. Saya mau mengenal Nadia yang bukan mahasiswa saya. Nadia yang suka kucing, yang nekat naik motor sendirian, yang nangis kalau dimarahin tapi tetap ngelawan. Wajahku merah padam. Perlakuan ini begitu manis dan dewasa. Tidak ada gombalan murahan, hanya kejujuran yang menenangkan. Aku juga mau kenal Mas Arya yang bukan dosen killer, cicitku. Mau makan siang? Bukan di warung kopi desa, tapi tempat yang layak, ajaknya. Kami pergi makan siang di sebuah restoran yang agak jauh dari kampus untuk menghindari gosip yang belum perlu. Sepanjang makan siang, kami mengobrol tanpa henti. Ternyata dia humoris, suka musik rock klasik, dan benci durian. Kami membahas hal-hal yang selama ini tertahan. Rasanya seperti menemukan kepingan puzzle yang hilang. Saya tahu ini bakal berat. Nat, katanya serius diselamakan. Status saya dosen. Kamu mahasiswa tingkat akhir. Masih ada skripsi. Orang akan omongin kita. Kamu siap? Pertanyaan itu realistis. Hubungan dengan dosen selalu punya stigma negatif. Aku menatapnya yakin. Selama Mas nggak jadi pembimbing skripsi aku, aman kan? Candaku. Dia tersenyum. Saya pastikan bukan saya. Saya mau jadi pacar kamu, bukan dosen kamu lagi. Kami kembali ke parkiran kampus saat sore. Langit berwarna oranye, mengingatkanku pada senja di desa Wening. Sebelum aku turun, dia menahan tanganku lagi. Nadia, panggilnya. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku dashboard. Kartu nama yang pernah dia janjikan dalam imajinasiku, tapi kali ini nyata. Bukan kartu nama, tapi sebuah gantungan kunci kecil dari kayu berbentuk daun. Oleh-oleh dari desa yang dia beli diam-diam. Buat pengingat di mana kita mulai. Katanya. Aku menerimanya dengan senyum lebar. Makasih, Mas. Selesaikan skripsimu, lulus yang cepat. Setelah kamu wisuda, kita bicara jenjang yang lebih serius. Ucapnya penuh arti. Aku turun dari mobilnya dengan hati yang penuh. Hujan di batas desa waktu itu bukan pembawa sial, tapi pembawa takdir.
Kisah KKNku berakhir di lembar akademik, tapi kisah cintaku dengan Pak Arya baru saja dimulai di halaman pertama kehidupan nyata. Aku melangkah ringan menuju gedung kuliah, siap menghadapi skripsi dan masa depan, karena aku tahu ada dia yang menunggu di garis finish.